Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yona Endrista, BP 181055-2008 dari jurusan manajemen. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor. Analisis faktor adalah analisis yang digunakan untuk mereduksi dan merangkum data, yaitu meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit dan menamainya dengan menjadi faktor. Selanjutnya yaitu tujuan dari analisis faktor. Tujuannya yaitu untuk melakukan data summarization untuk variabel-variabel yang dianalisis, yakni mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel. Selain mempunyai tujuan, analisis faktor juga memiliki kegunaannya, yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi underlying dimension, yang kedua, untuk mengidentifikasi variabel baru, yang ketiga, untuk mengidentifikasi satu atau beberapa variabel dari banyaknya jumlah variabel, yang terakhir, mengkonfirmasi konstruksi suatu variabel laten. Nah, selanjutnya kita masuk kepada model analisis faktor, yaitu X1 sama dengan A1 F1 ditambah A2 F2 ditambah A3 F3 ditambah A1M Fm ditambah V1 VI, di mana X1 merupakan variabel baku KI, AI sama dengan koefisien regresi majemuk, F sama dengan faktor biasa, V1 sama dengan koefisien regresi yang dibakukan, Fi sama dengan faktor unik untuk variabel I, M sama dengan banyaknya faktor biasa. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tahapan dari analisis faktor. Yang pertama, tabulasi data pada data baku. Yang kedua, pembentukan matrik korelasi. Yang ketiga, ekstraksi faktor. Yang keempat, rotasi faktor. Dan yang terakhir, penamaan faktor yang terbentuk. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soalnya, yaitu seorang mahasiswa semester akhir ingin melakukan penelitian tentang analisis faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PT Telkom. Ada 25 orang responden dengan jawaban 5 item pertanyaan kuesioner tentang P1 keandalan, P2 ketanggapan, P3 keyakinan, P4 empati, dan P5 berwujud. Pertanyaan tersebut adalah jenis pertanyaan positif di mana setiap pertanyaan memiliki 5 pilihan jawaban dengan skornya sebagai berikut. Pertama, sangat tidak puas, kurang puas, cukup. Yang keempat, puas, dan yang terakhir sangat puas. Nah, baiklah. Di sini kita akan membahas soal tadi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di mana kita sudah berada pada app Microsoft Excel, di mana P1 adalah keandalan, P2 adalah ketanggapan, P3 adalah keyakinan, P4 empati, dan P5 berwujud. Nah, sebelum itu kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita klik variabel P1, P2, P3, P4, P5 pada variabel view. Lalu untuk desimalnya kita ganti seluruhnya dengan 0. Nah, setelah itu kita klik data view, lalu kembali ke Excel.
dan blok semua data. Data kita ada 25 responden. Kita blok, lalu kita copy dan paste di data view tadi. Nah, setelah itu kita klik analyze, lalu pilih non-aromatic test, lalu kita pilih Semale KS. Nah, untuk variabelnya kita pindahkan ke test variable view P1, P2, P3, P4, dan P5. Pindahkan variabel yang ada ke test variable, lalu klik OK. Nah, setelah hasilnya keluar, untuk dasar keputusan uji normalitas, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, berarti data berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka tidak berdistribusi normal. Nah, sekarang kita lihat untuk P1 itu lebih kecil daripada 0,05, berarti tidak berdistribusi normal. Untuk P2 didapatkan 0,068, berarti lebih besar daripada 0,05, berarti berdistribusi normal. Untuk P3 lebih besar daripada 0,05, berarti berdistribusi normal. Untuk P4 juga lebih besar, berarti berdistribusi normal. Dan untuk P5 juga didapatkan 0,076, berarti lebih besar daripada 0,25, berarti berdistribusi dengan normal.